Halo, selamat pagi guys, kembali lagi bersama Benix di serial Ask Me Anything yang ke-57. Thank you banget nih buat pertanyaan-pertanyaan kalian yang luar biasa, oke banget, and keren-keren. Bahkan pertanyaannya ya bisa dibilang out of the box. So teman-teman, thank you buat pertanyaannya. Sekarang langsung aja tanpa kita tunggu lebih lama lagi, jangan di skip videonya. Let's check this out ke serial lama yang ke-57. Pertanyaan pertama dari Johan Hendrik 3073. Pak, ini saya serius bertanya nih. Saya investasi SDM menyekolahkan anak saya sebesar 50% dari pendapatan saya. Bagaimana pendapat Bapak? Terima kasih. Oke, ini pertanyaannya bagus banget. Jadi maksudnya ya pendapatan kamu 50% habis untuk anak kamu. Ini investasi leher ke atas. Kenapa gue bilang ini bagus? Karena ya gue lihat sendiri banyak di keluarga gue pribadi dan orang-orang yang gue kenal khususnya ya. Gue lihat kalau terutama ya orang Batak ya. Orang Batak itu seneng banget investasi di sekolahnya. Bahkan dia akan lakukan segala cara supaya anaknya tambah pinter, dapat sekolah yang bagus. Ya dapat minum susu, mereka rela kerja banting tulang, mau jadi supir angkot kek, atau jualan MLM kek, atau jualan batik kek, supaya anaknya bisa minum susu. Bahkan ibunya sendiri rela tidak makan siang, tidak makan malam, demi supaya dia bisa beli susu yang berkualitas tinggi untuk anaknya. Itu segitunya ya orang Batak soal pendidikan. Dan gue setuju gak dengan itu? Gue setuju, karena gue salah satu contohnya. Jadi gue bukan lahir dari keluarga yang kaya raya konglomerat, enggak. Bahkan bisa dibilang ya awal-awal ketika gue masih SD aja itu cukup struggling. Kenapa? Karena ya penghasilan orang tua gue sendiri itu gak seberapa. Karena sempat dalam beberapa fase dalam hidup kita itu gue itu hidup sebagai vegetarian. Gue aja baru tahu belakangan. Taunya dari kakak gue, Ben, dulu itu kita sempat jadi vegetarian tau, pas masih SD atau apa. Karena duitnya harus disisihkan untuk beli susu. Dan nyokap gue juga termasuk salah seorang yang gak makan daging selama beberapa tahun, karena duitnya dia mau simpan untuk beli susu. Jadi itu investasi buat dia, buat anaknya dia, supaya anaknya bisa sekolah di sekolah swasta yang paling bagus. Yang namanya sekolah swasta kan mahal ya, beda sama sekolah negeri. Jadi itu investasi yang dilakukan, dan itu gue lihat banyak juga orang lakukan hal yang sama. Mereka bertahan hidup supaya ya bisa kasih pendidikan yang berkualitas untuk anaknya. Jadi kalau ditanya gue setuju atau enggak, menurut gue investasi leher ke atas, investasi pendidikan, yaitu hal yang sangat-sangat baik. Kenapa? Karena ya dari orang-orang yang gue lihat ya, kenalan gue, ada yang orang tuanya sedemikian hardcore, tambal ban, gue masih ingat tambal ban, anaknya sekarang jadi duta besar di salah satu negara di Eropa. Dia itu anak tukang tambal ban, dan gue kenal fakta. Ada lagi yang jadi kerja sekarang udah di kementerian, mungkin udah eselon 2 atau eselon 1. Sama juga karena orang tuanya investasi di pendidikan, orang tuanya investasi di leher ke atas. Nah, banyak orang-orang konsumtif ya di Indonesia ini yang penting asal gaya, mengganti mobil baru, handphone baru, beli baju baru tiap tahun. Enggak, orang-orang ini enggak lakukan itu. Bahkan gue ketika gue SD ya, kan sangat hemat ya. Gue itu pakai baju bekas dari kakak gue. Terus adik gue nanti pakai baju bekas dari gue. Begitu seterusnya. Mulai dari baju, celana, seragam sekolah, topi, tas, buku. Makanya gue sebel banget kalau ganti-ganti kurikulum. Kurikulum 94, kurikulum 96, kurikulum 99. Itu artinya lo harus beli buku baru. Kita gak ada duit dulu bro. Makanya walaupun udah ganti kurikulum, buku gue gak pernah ganti kurikulum. Karena ya susah, sulit gitu loh. Sepatu aja pinjem-pinjeman. Jadi itu yang kenyataan yang kita lalui. Supaya apa ya? Supaya tetap bisa dapat sekolah yang bagus, bisa dapat minum susu yang bagus, supaya otaknya berkembang dengan baik gitu loh. Jadi ya harus berkorban. Nah banyak orang gak lakukan itu, karena gue lihat banyak orang yang habisnya duit buat tadi gonta-ganti mobil, gonta-ganti kendaraan. Bahkan ada seseorang tetangga gue zaman dulu punya mobil sampai 6. Mulai dari Daihatsu TAF, zaman dulu kan udah hebat. Dia punya Daihatsu TAF, punya Pajero yang zaman dulu banget. Terus di era itu orang masih pakai Panther, Land Cruiser juga masih jadul. Tapi dia udah punya sampai 6 mobil gitu loh. Sekarang apa yang terjadi dengan orang itu, dengan anak-anaknya? Sorry to say ya gak jadi apa-apa. Karena yang jadi anaknya 2 cewek. Ya satu kerja di tempat biliar, ya satu jadi pelakor gitu loh. Itu tangga. Dan itu true story. Jadi kenapa begitu ya? Karena ya orang tuanya mengajarkan bahwa, bahkan mungkin gak mengajarkan bahwa ya hidup itu bukan seperti apa yang terjadi selama ini. Dia mungkin pas masih muda
sangat cantik, bupati manapun gak ada yang gak tergoda dengan keindahan wajahnya atau tubuhnya. Dia gampang cari duit, dia kasih itu ke anak-anaknya, kemudahan itu anak-anaknya jadi manja, jadi lembek, gak bisa bikin apa-apa, gak jadi apa-apa. Tapi beda dengan orang-orang yang gue lihat memang investasi serius ya sama anaknya, dia didik anaknya, dia luangkan waktu untuk anaknya, dia berusaha kasih yang terbaik buat anaknya, dan dia korbankan dirinya sendiri, bahkan rela gak makan. Gue lihat banyak orang-orang Batak ya, yang walaupun profesinya mungkin maaf ya, kayak tukang gojek, tukang tambal ban dan lain sebagainya, tapi mereka berhasil memperbaiki hidupnya di keturunan kedua atau keturunan ketiga karena dia tahu investasi terbaik adalah investasi layar ke atas. Makanya jangan kaget di era-era 60-an, 70-an, banyak guru, profesi guru itu adalah orang Batak. Banyak orang Batak jadi kepala sekolah. Banyak orang Batak bergerak di bidang pendidikan karena ya mereka sadar itu begitu penting, termasuk ya nyokap gua rela lakukan apa saja asal anaknya tidak sekolah di negeri. Nah, kalau lu bilang lu mau taruh 50% sampai aset lu ke sana, apakah itu yang baik? Gue bilang itu baik. Karena investasi otak, investasi layar ke atas itu salah satu investasi yang bagus. Karena kalau lu beli emas, emas lu bisa hilang, dicuri orang. Lama-lama juga bisa angus, berkarat. Lu beli duit, taruh di bantal juga bakal hilang. Lu beli tanah, apa jaminannya gak longsor, gak hilang kena meteor. Itu semua masih ada posibilitas lah. Tapi kalau lu investasi layar ke atas, siapa yang bisa curi? Dia akan stay dengan lu, dia akan stay dengan anak lu. Lu investasi, lu didik anak lu sebaik mungkin, itu akan stay di sana. Gak ada yang bisa copy paste itu, gak ada yang bisa curi dari anak lu. Investasinya bahkan akan terus bertambah dan bertambah seiring berjalannya waktu. Anak kamu tambah pintar, tambah berpengetahuan, ya syukur-syukur ya bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik atau bisa menghasilkan ya karya-karya yang lebih baik. Jadi itu hal yang sangat baik dan gue sangat dukung. Nah, satu hal yang gue mau sedikit kasih masukan. Ada beberapa orang yang sampai berlebihan. Ini gue kasih contoh di orang Batak. Yang sedemikian pengen anaknya sukses, sampai dia ancur-ancuran ngutang sana sini supaya anaknya bisa sekolah SD di sekolah internasional yang uang sekolahnya 200-300 juta setahun. Menurut gue itu tidak bijak. Kenapa gue tanya? Karena pas dia bilang ya karena gue pengen anak gue dapat network yang baik, koneksi yang baik, guru yang baik segala macam. Oke. Tapi apakah 200 juta, 300 juta, apakah itu hal yang baik? Iya kalau lu punya duit sampai 30 miliar, sampai 100 miliar, itu nothing. Tapi kalau lu mepet, lu sampai harus ngutang buat bayar uang sekolah anak lu, demi bayar uang sekolah 300 juta setahun di sekolah internasional itu, menurut gue itu gak bijak. Kenapa? Karena kalau lu cuma masalah soal cari koneksi atau cari pengetahuan dengan uang sebanyak itu, akan jauh lebih bijak dengan uang lu yang terbatas itu. Ya udah, dia sekolahnya di sekolah yang oke lah, yang nggak usah terlalu internasional kelas atas super premium, enggak, yang biasa-biasa aja lah. Tapi yang penting cukup baik. Lebih baik nanti investasinya lu taruh ketika dia udah kuliah. Masukinlah dia S1-nya di luar negeri, udah pasti standar internasional, bukan lu iya sekolah internasional, terus sekolahnya di mana? Di Jakarta. Ya sama aja. Ala-ala internasional maksud lu. So kalau uang lu terbatas dan lu mepet, nggak bijak juga lu ngutang sama kayak orang itu, kenalan gue, sampai bayar 300 juta, 500 juta buat sekolahin anak yang baru SD. Tapi kalau lu punya duitnya ya nggak apa-apa. Tapi lebih bagus lagi duit 500 juta lu pakai buat sekolahin dia S1 di Amerika, S1 di Belanda, S1 di Inggris, that's okay. Atau S2. Kenapa? Karena di sana dia juga udah mature. Ada beberapa orang lakukan kesalahan ya, anaknya masih SMP, SMA dikirim ke luar negeri, jadi gila, kena narkoba lah, salah pergaulan lah, karena dia masih shock, masih labil, masih ABG. Idealnya umur berapa? Menurut gua idealnya ya dia ambil S1, paling hebat lagi S2. Karena S1 juga masih banyak alay-alay zaman sekarang, Gen Z kan tolol-tolol semua. Alay masuk ke sana, S1 di luar gak jadi apa-apa, jadi tempe bacem. Gue lihat semua, bego. S2, dia udah mature. S1 biarin aja di lokal, masukin universitas lokal yang bagus. Nanti S2, dia udah mature, dia masuk ke sana, ke luar negeri. Ya dia jauh lebih siap dalam bersikap, dalam bersosialisasi, dalam ya berhubungan lah dengan koleganya di sana. Itu yang gue lihat dan rasakan. Nah, hopefully itu bisa jadi pelajaran buat lu juga ketika nanti lu mau investasi ke pendidikan anak lu. Kenapa menurut gua investasi di SD sampai duit keluar miliaran atau ratusan juta itu sayang? Karena SD bro. Lu mau SD di Liverpool, lu mau SD-nya di Kebon Jeruk, namanya SD lu belajar 2 kali 2 sama dengan 4. SD lu di Afghanistan juga 2 kali 2 sama dengan 4, gak 2 kali 2 sama dengan 2000 kan? Enggak, ilmunya sama. Apa yang mau dia pelajarin di situ sama. Rugi lo, basically the same. Jadi kalau lu bilangnya supaya anak gue tambah pintar, gue masukin di SD di internasional harganya 500 juta.
nggak ada bedanya. Mau SMP-nya 3 miliar juga nggak ada bedanya. Tapi kalau lu bicara soal pendidikan tinggi, lu ambil S1 di luar negeri, gue setuju. S2 di luar negeri, gue sangat setuju. Kenapa? Ya beda kualitasnya dengan di dalam negeri. Beda, sangat beda. Beda kualitasnya, beda networknya, beda opportunity-nya. Jadi gue sangat-sangat mendukung kalau lu investasi untuk pendidikan tinggi. Tapi kalau lu investasi biaya tinggi untuk pendidikan SD SMP, percuma menurut gue. Kenapa? Karena sampai detik ini gue udah pernah kerja di begitu banyak perusahaan lokal dan luar negeri. Nggak ada yang pernah nanya, Ben, nilai rapot lu pas SD berapa? Nggak ada bro. Ben, lu pas SMP ranking berapa? Nggak ada, nggak penting. Jadi alangkah tololnya menurut gua, apalagi orang yang sampai ngutang buat sekolahinnya di SD internasional, ujung-ujungnya internasional di mana? Di Jakarta. Internasional di Bandung itu bukan internasional bro, itu lokal. Tarikan kampung namanya. Itu sekolah lokal. Karena lu masih di Jakarta. Ada gunanya nggak? Ya maybe 1-2, but that's it. Sepanjang umur gua hidup nggak ada orang pernah nanya, Ben lu kelas 3 di mana? Ben lu kelas 4 SD sekolah di mana? Nilainya berapa? Nggak penting. Sia-sia, jangan lu terjebak itu semua, enggak. Kalau lu mau bikin the right investment for your child, apalagi kalau lu terbatas, lakukan itu untuk pendidikan S2 dia. Tapi kalau lu ada sedikit berkelebihan, masukin itu buat S1-nya. Tapi kalau lebih dari itu menurut gua, oh itu expensive lah. Nggak worth it. Kecuali memang lu sangat-sangat berkelimpahan. Ya gak apa-apa, sah-sah aja. Lu mau bayar 3 miliar uang sekolah kelas 5 SD juga gak ada masalah. Tapi most the people, I think, they don't have that kind of money. So, I think, jauh lebih bagus lu investasi untuk pendidikan tingginya. Terus SD, SMP, SMA-nya sekolah jelek aja? Ya enggak. Tetap sekolah yang proper lah. Sekolah yang masuk akal juga lah. Bukan yang hobinya tawuran sana-sini. Enggak. Tetap yang proper, tapi nggak usah berlebihan sampai buang sekolahnya ratusan juta bahkan miliaran setahun. Cuma buat sekolah SD, SMP, SMA, enggak begitu. Nggak ada ceritanya Belanda jadi lebih kaya daripada Indonesia karena SD-nya bayar 2 miliar, nggak ada. Gue nggak pernah lihat sampai detik ini ada orang SD, dulu gue lama di Belanda, SD nggak ada orang bayar SD sampai 2 miliar ya, SD sampai 300 juta setahun nggak ada. Tapi hasilnya apa? Orang-orang yang pinter tuh. Jadi janganlah lu lakukan hal-hal yang menurut gue berlebihan. So that's a very good question. Thank you udah tanya. Thank you for asking. So buat gue sangat penting buat investasi di bidang pendidikan. Gue sudah lihat begitu banyak sukses story dari orang-orang yang investasi di pendidikan anaknya. Tadi ya, ada yang jadi duta besar, ada yang sekarang di kementerian sampai eselon 1, eselon 2, yang sekarang jadi pejabat-pejabat direktur di perusahaan-perusahaan luar negeri dan perusahaan dalam negeri. Karena apa? Karena orang tuanya berani berinvestasi untuk masa depan anaknya. Ya hopefully ya di hari tuanya ya mereka diganti lah ya, diurus oleh orang anaknya sendiri. Ya gak banyak sih, gua rasa sih gak semua orang tua juga. Dan mayoritas orang tua juga gak berharap kok kembali. Tapi dia pasti udah seneng lihat anaknya hidup lebih baik daripada dia. Jadi it's a very good and sound investment. If you can do it, just do it. Invest in your child education. Daripada duitnya beli iPhone mahal-mahal, iPhone 16 buat anak lu gak kepake, gak ngerti dia. Bocil, beliin dia Sony PlayStation 5, 6, baju baru, sepatu baru, itu semua sampah, nothing, gak berguna. Kasih dia investasi layar ke atas, gua sangat setuju. So, pertanyaan bagus lu, keren. Next. Pertanyaan selanjutnya dari Yogi_Pinilih. Om Ben, bagaimanakah posisi ekonomi Indonesia apabila dolar benar-benar jatuh nantinya? Ya, kalau nilai dolar itu betul-betul jatuh, itu kabar baik buat Indonesia. Kenapa? Pertama, Indonesia itu ngutang bayarnya bukan pakai bulu ketek, bukan pakai cendol, bukan pakai rupiah. Indonesia ngutang ke negara-negara Eropa, ke negara-negara Barat, ke negara Amerika Serikat, bayarnya pakai dolar. Nah kalau sekarang $1 15.000, tiba-tiba $1 turun jadi 1.000 perak. Indonesia happy nggak? Ya pasti happy karena dia bayar utangnya jadi jauh lebih murah. Jadi lu bayangin kalau dulu $1 seharga 1 bungkus mie kue tiaw. Tiba-tiba lu harus bayar utang lu di mana $1 setara 1 permen Kopiko dari Mayora. Lu happy nggak? Pasti lu sangat happy karena utang lu jadi jauh lebih affordable. Bunganya jadi lebih kecil karena bunganya jadi juga dalam dolar toh. So kalau ditanya apakah dolar melemah itu kabar baik? Iya, itu kabar baik, jelas. Kita negara yang hobinya ngutang. Nah yang kedua,
Selain hobi ngutang, ingat ya, negara Indonesia hobi impor. Kita hobi impor mobil, impor handphone, impor laptop, impor baju, impor tas. Jangankan impor laptop, makanan aja lu impor tuh, tempe, tahu, daging, itu lu semua impor barang. Susu aja kemarin kita bilang hampir 90% susu kita itu impor. Jadi kita impor pakai apa bayarnya? Bukan pakai rupiah, kita bukan pakai rubel, bukan pakai dinar, kita impor barang pakai US dollar. Sekali lagi gue kasih tahu hal yang sama-sama lu. Kalau dolar makin murah, artinya kita impor itu makin murah. Jadi harga barang-barang impor favorit lu, daging favorit lu, susu favorit lu jadi makin murah. Logis nggak? Lu happy nggak? Ya lu pasti happy dong. Nah yang paling tragis adalah Indonesia hobi banget impor barang untuk dibakar. Gila, memang gila orang Indonesia ini. Impor apa? Impor minyak. Nilainya ribuan triliun. Dia bawa dari Timur Tengah sampai Indonesia dibakar, kan goblok. Tapi itu yang terjadi di Indonesia. Hobinya apa? Bakar duit. Nah kalau seandainya hobi itu kita lanjutkan sampai 100 tahun ke depan, udah pastilah negara Indonesia tambah miskin ya. Tapi kalau nilai dolar makin lama makin melemah, ya artinya apa? Ya kita beli minyak jadi makin murah. Pertanyaannya apakah itu akan terjadi atau tidak? We'll see. But all in all ya, apakah kita diuntungkan? Kita sangat diuntungkan karena ingat, kita negara yang hobinya ngutangnya pakai dolar, dan yang kedua kita hobinya impornya juga pakai dolar. Jadi sangat simpel buat bilang bahwa Indonesia sangat diuntungkan kalau seandainya ya nilai dolar itu terus melemah. Tapi ada ruginya nggak? Ada. Ketika kita ekspor, lu jangan lupa ya, mata pencaharian rakyat Indonesia secara bangsa, penghasilan kita dari mana sih negara ini? Ya dari pajak, lu udah jelas. Selain dari lu bayar pajak, dari mana? Dari ekspor. Kita punya ekspor loh. Ekspor kita paling besar apa? Bukan handphone, bukan sepatu. Ekspor kita paling besar adalah minyak sawit, dan yang kedua batu bara. Oke. Nah ketika lo ekspor minyak sawit dan batu bara, penghasilannya dicatat dalam US dollar juga. Artinya kalau US dollar makin sedikit, penghasilan negara dari sana, bea hasil ekspor itu juga makin berkurang. Penghasilan pengusaha-pengusaha sawit di Indonesia, pengusaha barang tambang mineral di Indonesia juga berkurang. Jadi selalu ada untung dan ruginya ketika mata uang itu menguat ataupun melemah. Semoga cukup jelas. Next. Halo guys, Benix Investor Summit 2024 akan kembali datang nih guys. Sekarang acaranya diadakan di Bali, di Sofitel, di tanggal 30 November dan 1 Desember. Jadi 2 hari berturut-turut, hari Sabtu dan Minggu di akhir bulan November. Nah buat teman-teman segera daftar. Karena apa? Kita memberikan diskon 30% sampai dengan 3 November ini. Jadi buat teman-teman yang daftar sebelum tanggal 3 November, kamu bisa dapat diskon 30%. Ada ekstra diskon loh, up to 50% untuk member BIG dan alumni SSB dan BIS sebelumnya. So, inilah yang akan kita bahas di Benix Investor Summit 2024 dengan fokus membahas dan mengkaji ya sektor-sektor yang mempotensial dan berhubungan dengan programnya Pak Prabowo. Ada satu lagi bonus berhubungan dengan ekonomi hijau. Nilainya juga nggak main-main karena Indonesia di belakang layar sudah menerima duit triliunan dari institusi Bank Dunia, institusi Asian Development Bank, dan institusi-institusi finansial internasional lainnya. Dan ini akan membawa ya begitu banyak investment yang berhubungan dengan energi hijau. So buat teman-teman tunggu apa lagi, yuk segera daftar di Benix Investor Summit 2024. Sampai ketemu di sana. Ingat ya, pesertanya dibatasi hanya 50 orang saja. Dan ini ya testimoni dari peserta BIS yang tahun-tahun lalu. Pak Benix ini ada view baru buat saya untuk melihat suatu saham itu seperti apa. Nah, dari itu saya berminat sekali untuk menjadi real investor yang selama ini kadang-kadang investor kecelakaan. You know kan, nyangkut. Saya jadi tahu kenapa saya harus ngikutin seminar ini, karena kalau dari YouTube dia hanya sepenggal-sepenggal, tapi kalau ngikutin ini kita lebih dalam lagi, kita tahu saham apa yang kita pick. Setelah gue ikut Benix Summit 2023, gue puas banget, apalagi di sesi terakhir itu detail banget penjelasannya dari segi laporan keuangan, alasannya, momentumnya semua ada clear. Jadi buat teman-teman yang belum ikut, gue saranin ikut sih next time sih, karena ini benar-benar membantu banget buat teman-teman multi-bagger. Oke? Selama di sini mendapatkan banyak pencerahan. Biasanya saya dimainin sama saham, ya insya Allah abis ini saya mainin saham, ya kan? Bedanya sama YouTube,
Di sini kita bisa dengan bebas tanya Pak Benny tanpa mungkin ada halangan, ada sensor, ya jauh lebih enak lah daripada di YouTube. Kita juga nulis komen belum tentu dibales, ya kan? Ya itu untuk perasaan saya sendiri mengikuti seminar ini saya sangat puas. Semoga seminar ini diadakan mungkin setahun 4 kali, saya juga rela. So buruan segera daftarkan dirimu di nomor yang di bawah ini. Sampai ketemu di Bali. Pertanyaan selanjutnya dari Alfian Hida. Bang, bahas dong seberapa kuat sih yuan daripada dolar? Apakah yuan akan menjadi the next global currency? Oke, pertanyaanmu menarik nih. Seberapa kuat yuan dibanding Amerika Serikat? Kalau dari secara nilai ya udah pasti lebih kuat US dollar lah kemana-mana. Tapi jangan salah, beda negara, beda strategi, beda negara, beda cara main. Indonesia seneng banget kalau dolar itu melemah. Ingat ya, Indonesia negara hobi impor. Hobinya dibodoh-bodohin negara lain. Indonesia hobinya ngutang. Ngutangnya pun pakai dolar. Cina itu beda dengan Indonesia. Cina itu lebih seneng dolar itu menguat. Yuan itu melemah. Kenapa? Karena Cina tidak hobi impor. Cina hobinya ekspor. Nah kalau sebuah negara punya hobi ekspor, dia pasti senang kalau seandainya mata uangnya melemah. Kenapa? Jadi kalau mata uangnya yuan China itu semakin melemah, artinya barang-barang Cina itu semakin murah untuk dibeli oleh rakyat Jerman. Semakin murah untuk dibeli oleh rakyat di Kanada, rakyat di Amerika Serikat. Makanya Cina itu melakukan segala cara untuk merekayasa mata uangnya supaya terus melemah dan tetap lemah. Apalagi terhadap US dollar. Makanya teman-teman jangan kaget kalau lu ke Amerika, lu pergi ke Indomaretnya di Amerika, itu ada Costco, ada Walmart. Lu lihat, lu tutup mata ambil barang situ. Isinya apa? Barang-barang made in China. Sebegitunya Cina itu sangat ngeri kalau mata uangnya menguat. Jadi kalau ditanya apakah Cina itu mata uangnya lebih kuat dari Amerika, gimana caranya biar dia bisa menang segala macam? Enggak, salah. Cina senengnya mata uang dia lemah karena dia senengnya ekspor. Indonesia senengnya impor. Makanya kita dicuci otak sama media bahwa oh rupiah menguat itu kabar baik, oh rupiah itu menguat kabar baik, biar lu tetap jadi budak. Hobinya beli barang impor. Bikin seolah-olah itu hal yang baik kalau rupiah menguat. Padahal artinya kita gagal membangun bisnis berorientasi ekspor atau bisnis manufacturing dan lain sebagainya. Itu bukti bahwa ya itu salah satu sad story lah dari sebuah negara yang namanya Indonesia. Nah sekarang gimana strateginya kalau seandainya yuan pengen menguatkan pengaruhnya ya, bukan nilai tukar yuan itu di dunia ini. Dia harus mendistribusikan yuan ke negara-negara lain. Maksudnya apa Pak? Jadi gini, Amerika Serikat kalau ngasih ngutang ke negara lain kan pakai dolar. Nah dia berharap ketika dia ngutakin Ukraina misalkan, 1 triliun dolar. Apa yang dilakukan oleh Ukraina? Dia bisa beli senjata, dia beli makanan, dia beli ngutang. Apa yang terjadi dengan Ukraina kemudian? Ya negaranya makin bagus, makin kuat. Mungkin profitnya tambah tinggi perusahaan-perusahaan di sana. Mereka jadi kebanjiran US dollar. Pertanyaannya, terus US dollarnya mau dipakai buat apa? Apa bisa di US dollar di Ukraine buat beli ketoprak di pinggir jalan? Nggak ada. Apa bisa lu di Indonesia beli mie kue tiaw bayar uang dolar? Nggak mau orang terima. Lu pergi ke Senayan City bayar pakai dolar, orang nggak mau terima. So itu pula yang terjadi di Ukraina, di Afrika Selatan, di Jerman. Terus kalau gitu buat apa kita terima dolar sebanyak ini? Ya udah, kita tabung aja. Tabungnya di mana? Di Bank Amerika Serikat. Tabungnya di mana? Di Wall Street, di perusahaan Goldman Sachs, di Merrill Lynch, di JP Morgan. Akibatnya apa? Nilai aset di Amerika Serikat terus-menerus naik. Bursa efek di Amerika Serikat terus-menerus naik. Terus apa lagi? Orang beli apa lagi? Ke Cina tuh banyak banget tuh terima dolar kan. Beli apa duitnya? Beli properti di Amerika Serikat. Makanya nilai aset di Amerika Serikat terus-menerus naik. So itu strategi Amerika Serikat. Dengan dia mendistribusikan masif dolar ini, peredaran jadi banyak kayak narkoba, ya mau gak mau mereka jadi terus-menerus bergantung kepada dolar Amerika Serikat. Karena Cina kurang strategik dalam melakukan itu. Seharusnya dia harus push itu lebih banyak lagi. Nah mereka udah bikin banyak project sebenarnya untuk mendistribusikan yuan ke negara-negara lain. Caranya apa? Dia bikin project obor yang kemarin, One Belt, One Road. Ya sekarang jadi apa? Inisiatif Beijing lah. Buat apa? Mereka membangun Afrika, mereka membangun Timur Tengah, mereka ngasih jembatan, mereka ngasih airport segala macam. Biar apa? Biar yuan ngalir ke sana. Akibatnya apa? Makin banyak orang yang memakai yuan. Jadi mereka jadi semakin kuat nggak secara nilai tukar? Bukan itu goal dia.
Goal dia adalah market share. Market share yuan di pasar global itu makin banyak. Dengan market share-nya makin luas, makin banyak penggunanya, maka pengaruh Cina itu makin besar. Targetnya apa? Hegemon. Jadi pemain besar, beda sama perusahaan ya. Negara itu pemain terbesar, lebih besar dari perusahaan. Harus punya mindset mau menjadi hegemoni. Caranya gimana? Menguasai market share terbanyak. Jadi kalau ditanya, Cina lebih bagus mata uangnya kecil atau tinggi, lebih bagus rendah dan terus melemah. Yang kedua, dia harus bisa distribusikan itu secara masif dengan metode yang scalable, which is ya kamu akan lihat akan makin banyak proyek-proyek infrastruktur dari Cina untuk Indonesia, untuk Vietnam, untuk Thailand dan segala macam. Itu sebagian cara dari dia untuk mendistribusikan yuan ke negara-negara berkembang untuk melawan hegemoni US dollar. Semoga cukup jelas. Oke guys, nggak disangka ya, ternyata udah 25 menit nih. Cuma jawab berapa pertanyaan, 2 atau 3 ya. Tapi anyway pertanyaan kamu bagus banget. And buat teman-teman yang pertanyaan belum dijawab, jangan takut, jangan khawatir. Kita akan jawab pertanyaan kamu di sesi AMA yang selanjutnya. Kamu bisa tulis di YouTube ini atau langsung ke Instagram Benix ya. Instagram @benix.official. Di situ ada kolom untuk AMA, kamu langsung posting aja di feed kita tentang pertanyaan ama kamu. So, tunggu apa lagi guys? Langsung masukin pertanyaan kamu yang keren-keren itu di YouTube Benix dan Instagram Benix @benix.official. Sampai ketemu ya di serial ama yang selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.